Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Kalian masih ingat kan waktu kelas 10 tentang reaksi kesetimbangan? Nah, kita ingat kembali reaksi ionisasi air. Air itu kan H2O liquid jika terion akan menjadi ion H plus dan ion OH min. Dari reaksi ionisasi air ini kita bisa tentukan harga tetapan air. Harga tetapan air adalah K sama dengan produknya dulu H plus, konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH min dibagi dengan reaktannya konsentrasi H2O. Kemudian konsentrasi H2O-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga K kali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH min. H2O atau harga tetapan air biasa disingkat dengan KW, di mana W adalah singkatan dari water atau air, sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Nah, ini harga tetapan air. Harga tetapan air pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar 10 pangkat min 14, sehingga konsentrasi H plus pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 10 pangkat min 7 dan konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 7 karena jika dikalikan menjadi KW sama dengan 10 pangkat min 14. Jika di dalam air murni ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa, maka akan berubah. Yang berubah jika penambahannya adalah asam, jumlah H plusnya akan bertambah banyak, tetapi hasil kali antara H plus dan OH minnya tetap. Sedangkan jika basa ditambahkan ke dalam air, maka yang akan bertambah adalah konsentrasi OH min. Tetapi sama seperti tadi, hasil kalinya atau KW-nya angkanya tetap. Maka dapat disimpulkan suatu larutan jika dia bersifat asam, larutan bersifat asam, maka konsentrasi H plusnya akan lebih banyak daripada konsentrasi OH min. Jika dia larutan basa, maka konsentrasi H plusnya akan lebih sedikit dibandingkan konsentrasi OH min. Sedangkan pada air murni, konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH min. Selanjutnya, kita bisa menghitung berapa sih besarnya konsentrasi ion H plus dan konsentrasi ion OH min dalam suatu larutan. Larutan sendiri dibagi dua, larutan asam dan larutan basa. Dibagi dua lagi, ada asam kuat, ada basa kuat, ada asam lemah, ada basa lemah. Nah, kalian nanti di rumah nanti belajar sendiri ya, cari mana larutan yang tergolong asam kuat dan mana yang tergolong basa kuat karena jumlahnya lebih sedikit dari yang asam lemah maupun basa lemah. Kita mulai ke asam kuat dulu. Bagaimana sih cara menghitung H plus untuk asam kuat? Dengan persamaan ini, H plus sama dengan A dikali dengan Ma, di mana A merupakan valensi asam. Banyaknya H plus dalam suatu larutan, kemudian Ma adalah konsentrasi asamnya. Lebih mudah jika kita perhatikan contoh berikut. Tentukan konsentrasi ion H plus dalam masing-masing larutan berikut. Nah, ini ada dua. Yang pertama HCl. HCl aqueous ya, larutan bisa kita ionisasi menjadi ion H plus ditambah ion Cl min. Kita lihat di sini, H plusnya ada berapa? Hanya ada 1. Dilihat dari koefisiennya 1 karena angka 1 tidak perlu ditulis. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan untuk mencari konsentrasi H plus sama dengan A dikali Ma. A-nya di sini hanya H plusnya ada 1, maka A-nya adalah 1. Dikali Ma konsentrasi asamnya 0,01.
molar sama dengan 0,01 molar, atau bisa juga ditulis dengan 10 pangkat min 2 molar. Kemudian yang kedua, H2SO4. Ionisasinya menjadi, ini kan H2, artinya ada 2H+. Ditambah dengan SO4 2-. Nah, H+-nya ada 2, maka konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma sama dengan A-nya 2, ya, dari sini, dari koefisien H+-nya, dikali dengan Ma-nya di soal 0,2 molar, sama dengan 0,4 molar. Nah, tadi yang asam kuat, sekarang basa kuat, hampir sama, hanya tadi kita mencari ion H+, sekarang kita cari konsentrasi ion OH-. Persamaannya, konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B valensi basa dan Mb konsentrasi basa. Contohnya, tentukan konsentrasi ion OH- pada larutan kalsium hidroksida 0,003 molar. Nah, ini juga sangat mudah. Kita ionisasi dulu. CaOH 2 kali diionkan, maaf sebelumnya dikasih ini dulu ya. Larutan, ingat aqueous. Nah, jadi ada diionkan menjadi Ca2 plus aqueous ditambah OH-nya ada berapa? Ini 2 aqueous. Sehingga kita tahu bahwa di sini valensi basanya sebanyak 2, tinggal masuk ke rumus. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb, sama dengan B-nya 2, konsentrasinya 0,003 molar, sama dengan 0,006 molar, atau boleh juga ditulis 6 kali 10 pangkat min 3 molar. 3. Yang ketiga, kita menentukan ion H+ dari asam lemah. Nah, asam lemah artinya jumlah yang terionisasi itu sedikit dibandingkan yang tidak terionisasi. Bisa kita menggunakan persamaan untuk mencari H+-nya sama dengan akar Ka dikali Ma, di mana Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemah. Nah, ini sudah ada datanya biasanya di soal, tinggal dipakai. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi asam lemah. Nanti jika menggunakan rumus yang satunya, yang H+, konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali dengan Ma. Contoh soal 1. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan CH3COH 0,1 molar jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Sama seperti tadi, kita tulis reaksi ionisasinya dulu. CH3COOH aqueous, nah, berion menjadi CH3COO- aqueous dan H+ aqueous. Menuliskannya H+-nya di depan boleh, di belakang juga boleh sama saja. Kemudian kita masuk ke persamaan, karena yang diketahui Ka, maka pakai persamaan yang pertama. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan Ma, sama dengan akar dari Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, Ma-nya 0,1 sama dengan akar 10 pangkat min 6, sama dengan 10 pangkat min 3. Kemudian nomor 2, tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan CH3COH. Sama ya larutannya, asam asetat, jadi tidak usah nulis ionisasinya lagi, tidak apa-apa. 0,05 molar jika derajat ionisasinya 1%. Derajat ionisasi 1% artinya kan alfa sama dengan 1%. Harus dirubah dulu. 1/100 sama dengan 0,01. Jangan masukkan angka 1 ke dalam rumus, tetapi dirubah dulu dalam persennya. Nah, kemudian baru masukkan ke rumus konsentrasi
dikali dengan MA-nya di soal 0,05 molar. 0,05 molar sama dengan, ini bisa kita tulis 10 pangkat min 2 untuk mempermudah, dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Ini juga satuannya sama ya, molar. Nah, yang terakhir kita menentukan konsentrasi OH min pada larutan basa lunak. Nah, persamaannya konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali dengan Mb, atau jika yang diketahui derajat ionisasinya maka konsentrasi OH min sama dengan alfa dikali Mb. Contoh soal, tentukan konsentrasi ion OH min pada masing-masing larutan berikut. Yang pertama, AlOH 3 kali 0,1 molar jika Kb-nya 2,5 kali 10 pangkat min 6. Kita tulis dulu biasa reaksi ionisasi AlOH 3 kali aqueous diionkan menjadi Al3 plus aqueous ditambah 3 OH min aqueous. Nah, karena yang diketahui Kb, maka kita pakai persamaan pertama, konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali dengan Mb sama dengan akar Kb-nya 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikali Mb-nya 0,1 sama dengan akar 2,5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan akar, kita biar mudah menarik akar, ini dijadikan 25 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 5, akar dari 25 kan 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian yang kedua, NH4OH diionisasi menjadi NH4+, ya ini aqueous ya, ini juga aqueous ditambah OH min aqueous. Karena yang diketahui jika terion itu sebetulnya adalah derajat ionisasi atau alfa. Nah, alfanya berapa? Alfa sama dengan 5%. Seperti tadi, jangan lupa dijadikan dulu 5/100 sama dengan 0,05. Tinggal masuk ke rumus. Konsentrasi OH min sama dengan alfa kali Mb sama dengan 0,05 dikali dengan Mb-nya 0,01 molar sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. Jawabannya 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, di sini kalau ada yang bertanya, Bu, ini OH-nya ada 3, kok nggak dimasukkan ke rumus? Nah, yang menggunakan valensi asam dan valensi basa itu jika larutannya bersifat asam kuat atau basa kuat. Kalau dia lemah, maka di sini jumlahnya berapapun tidak digunakan di dalam rumus, karena yang digunakan adalah nilai Kb atau nilai alfa, derajat ionisasi. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Jika ada yang bertanya, silahkan tanya di forum. Nanti untuk latihan soal Ibu informasikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.